Kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu terasa berat, penuh tekanan, dan jalanmu seperti dipersulit terus-menerus. Bisa jadi ada seseorang yang tidak suka melihatmu bahagia. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema gila banget. Orang ini sirik kepada kamu sampai membawa fotomu ke dukun. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Orang yang sirik itu benar-benar nekat. Bahkan untuk mencapai tujuannya, mereka tak ragu menggunakan segala cara yang kotor dan tidak bermoral. Bahkan sampai menggunakan fotomu dan membawanya ke dukun, seolah-olah itu adalah satu-satunya jalan untuk menghancurkan hidupmu dan merusak segalanya yang telah kamu bangun selama ini. Tindakan ini bukan hanya tindakan yang penuh kebencian dan iri hati, tetapi juga merupakan perwujudan dari ketidakmampuan mereka untuk menerima kenyataan bahwa kamu mampu berdiri kokoh, mencapai sesuatu yang besar, dan menciptakan hidup yang bahagia, meski tantangan dan rintangan terus datang menghampiri. Mereka mencoba untuk merusak bukan hanya perjalanan hidupmu, tetapi juga kedamaian yang telah kamu perjuangkan dengan segenap tenaga dan pengorbanan, memperlihatkan betapa rendahnya niat mereka. Hingga mereka rela menggunakan segala macam cara, bahkan yang paling licik dan tidak etis, hanya untuk menjatuhkanmu dan membuatmu tergelincir dari jalan yang sudah kamu bangun dengan penuh perjuangan. Mereka tidak peduli seberapa besar harga diri mereka sendiri yang hilang dan seberapa banyak energi negatif yang mereka kirimkan. Yang penting bagi mereka adalah merasa puas melihat kamu terjatuh, terluka, dan kehilangan semua yang pernah kamu perjuangkan. Namun mereka tidak tahu satu hal yang sangat penting dan tidak pernah mereka sadari. Kamu jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Kamu bukan seseorang yang mudah dipatahkan oleh niat jahat, energi buruk, atau serangan dari luar yang mencoba menjatuhkanmu. Kamu memiliki perlindungan yang lebih kuat dari sekadar kekuatan fisik atau keberanian sesaat. Perlindungan yang datang dari dalam dirimu sendiri, yang berasal dari tekad yang sudah tertanam dalam hati dan jiwamu untuk terus maju, meskipun segala rintangan dan hambatan berusaha menghalangi langkahmu. Kamu tahu bahwa kekuatan sesungguhnya tidak terletak pada kekuasaan atau kekayaan, tetapi pada ketenangan dan keyakinan yang telah kamu bangun melalui perjuangan panjang dan penuh kesabaran. Kamu telah membangun fondasi hidupmu dengan penuh ketekunan, konsistensi, dan integritas. Dan itulah yang membuat hidupmu tetap stabil dan kokoh meskipun gelombang negatif dari luar berusaha mengguncangnya. Kartu Knight of Pentacles sangat menggambarkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan tipe orang yang terburu-buru dalam mengejar kesuksesan atau menginginkan segala sesuatu dengan instan dan cepat. Sebaliknya, kamu adalah sosok yang tekun, penuh komitmen, dan selalu konsisten terhadap tujuan hidupmu. Selama ini, kamu telah membangun kehidupan dengan penuh perencanaan matang dan hati-hati, memikirkan setiap langkah dengan penuh pertimbangan. Kamu tahu bahwa keberhasilan sejati tidak datang dalam semalam, melainkan melalui proses panjang yang dilandasi oleh kerja keras, ketekunan, dan kesabaran yang tak kenal lelah. Kamu tidak tertarik pada jalan pintas ataupun cara-cara cepat yang sering menggiurkan dan menyesatkan, karena kamu memahami bahwa hasil yang baik dan berkualitas hanya bisa diraih melalui perjuangan yang tulus dan penuh dedikasi. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan niat baik dan penuh kesungguhan, meskipun terasa lambat dan penuh tantangan, akan membuahkan hasil yang manis di akhirnya. Kamu percaya bahwa setiap usaha dan kerja keras yang kamu lakukan akan membayar dengan hasil yang memuaskan dan sesuai harapan, asalkan dilakukan dengan kejujuran dan hati yang tulus. Itulah yang membuat hidupmu stabil dan penuh rasa bangga atas perjalanan yang telah kamu lalui. Karena semua itu adalah buah dari perjuangan dan ketekunanmu yang tidak pernah menyerah. Namun, meskipun kamu telah membangun kehidupan yang stabil, damai, dan penuh kebanggaan, ada kekuatan gelap yang mulai mengintai dan berusaha merusak kedamaian itu. 2 kartu, yaitu
Two of Swords yang terbalik, dan Three of Wands yang terbalik, menunjukkan bahwa ada gangguan serius dari luar, yang mengancam untuk mengaburkan dan mengacaukan jalan hidup, yang selama ini sudah kamu bangun dengan penuh usaha dan pengorbanan. Energi negatif ini mulai menyusup ke dalam hidupmu, mempengaruhi pola pikir dan perasaanmu, serta menimbulkan kebingungan yang tidak biasanya kamu rasakan. Perasaan ragu dan bimbang muncul di hati, menggantikan keyakinan dan ketenangan yang sebelumnya kamu miliki. Segala sesuatu yang dulunya terasa jelas dan pasti, kini tampak kabur dan sulit dicapai. Jalan yang sebelumnya terbuka lebar dan penuh harapan, kini tertutup oleh kabut, keraguan, dan ketidakpastian, membuatmu merasa terperangkap dan tidak mampu melangkah lebih jauh. Pilihan-pilihan yang harus kamu ambil pun menjadi semakin sulit dan membingungkan. Seakan-akan tak ada keputusan yang benar-benar tepat dan memuaskan. Bahkan energi dari luar itu seolah-olah memaksamu untuk berhenti sejenak, merasa terhenti di tempat yang seharusnya sudah kamu lalui dan lewati. Kamu merasa bingung dan khawatir, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memaksamu untuk tetap diam dan tidak melangkah. Padahal dalam hatimu, kamu tahu bahwa kamu seharusnya sudah melangkah ke depan, meneruskan perjalananmu dengan penuh keyakinan. Namun saat perasaan bingung dan ragu ini datang, Four of Swords mengingatkanmu bahwa tubuh dan pikiranmu saat ini benar-benar kelelahan dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Bukan sekadar tidur fisik, tetapi juga waktu untuk menyembuhkan diri secara emosional dan mental dari segala tekanan dan energi negatif yang telah menghantui dan mengganggu kedamaian hati dan pikiranmu selama ini. Tekanan dari luar maupun dari dalam dirimu sendiri telah menguras kekuatan dan energi lebih dari yang kamu sadari. Kamu membutuhkan waktu untuk mundur sejenak, menjauh dari segala keruwetan dan kekhawatiran, dan memberi ruang bagi dirimu untuk pulih, mengembalikan kekuatan, dan memperbaiki kondisi batin yang mulai rapuh dan tertekan. Waktu istirahat ini sangat penting agar kamu bisa kembali bangkit dengan semangat yang baru, dengan jiwa yang lebih kuat, dan dengan hati yang lebih lapang untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Kamu harus memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk menyembuhkan luka-luka yang perlahan menggerogoti dan menumpuk di dalam hati, agar tidak menjadi beban yang semakin berat, dan akhirnya merusak semua yang telah kamu bangun. Namun, di balik semua tekanan dan hambatan itu, ada sinar harapan yang tetap menyala dari dalam dirimu sendiri. Two of Wands menunjukkan bahwa di dalam dirimu masih tersimpan potensi besar, dan kekuatan yang belum sepenuhnya kamu gali dan sadari. Meski saat ini segala sesuatu tampak stagnan dan jalan di depanmu tampak tertutup, itu bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah fase di mana kamu akan menemukan kembali kekuatan dan semangat yang sempat hilang. Kamu masih memiliki visi dan harapan yang sangat luas, dan meskipun saat ini kamu berada di persimpangan jalan, jalan itu akan terbuka kembali, dan kamu akan kembali menemukan arah yang lebih jelas. Langkah-langkahmu yang sempat terhenti akan kembali bergerak maju dengan kekuatan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Dan kamu akan mampu menghadapi hambatan dan rintangan di sepanjang perjalanan dengan lebih bijaksana dan penuh harapan. Ini bukan akhir dari perjalananmu, melainkan babak baru yang akan membawa perubahan besar dan membawamu ke arah yang lebih baik, karena kekuatan dalam dirimu sudah mulai bangkit lagi dan siap untuk melangkah ke depan. Namun di sisi lain, Nine of Swords menandakan bahwa tekanan dari energi negatif yang mulai menyusup dan mengganggu ketenanganmu benar-benar mengganggu kesehatan mental dan emosionalmu. Perasaan cemas yang berlebihan, ketakutan yang terus berulang, serta mimpi buruk yang terus menghantui tidurmu semakin memperburuk kondisi mentalmu. Saat malam tiba, kamu merasa gelisah dan tidak tenang, seolah-olah ada bayang-bayang yang terus mengintai dan mengganggu ketenanganmu. Pikiran-pikiran negatif datang tanpa henti, menggerogoti keyakinan dan harapanmu, dan membuatmu merasa seolah-olah tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi dari rasa takut dan kekhawatiran itu.
Kamu merasa kesepian dan terisolasi dalam menghadapi ketakutan yang semakin besar ini, dan semakin hari, semakin sulit bagimu untuk menemukan ketenangan hati dan pikiran. Ketakutan itu mulai membuatmu mempertanyakan segala sesuatu yang telah kamu capai dan perjuangkan, bahkan meragukan apakah semua itu berarti apa-apa, dan apakah ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, ingatlah bahwa semua ini hanyalah sementara, dan seiring waktu kamu akan belajar bagaimana menghadapinya, dan mengatasi rasa takut serta cemas yang berlebihan itu. Meski begitu, ada sinyal harapan yang muncul dari kartu Ten of Cups. Di depanmu, ada kebahagiaan sejati yang menanti. Bukan kebahagiaan dari materi atau pencapaian duniawi, tetapi kedamaian emosional yang hakiki dan hubungan yang penuh cinta, kehangatan, dan saling pengertian dari orang-orang yang benar-benar peduli dan mencintaimu. Kebahagiaan sejati ini akan menjadi pelindung dan pelipur lara hatimu, memberikan kekuatan untuk bangkit dan melangkah lebih jauh dari segala tekanan dan kekhawatiran yang datang dari luar. Cinta dan kasih sayang dari mereka yang tulus dan ikhlas akan menjadi benteng yang kokoh, melindungi kamu dari serangan energi negatif yang ingin menghancurkan kedamaian dan kebahagiaanmu. Kebaikanmu, keikhlasanmu, dan ketulusan hatimu akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi, yang mampu menangkis dan menolak segala niat buruk dan serangan jahat dari pihak manapun. Mereka yang mencintai dan menghargai kamu akan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang tak tergantikan, yang akan membantumu melewati masa-masa sulit dan menguatkan tekadmu untuk terus melangkah maju. Selain itu, Page of Cups memberi sinyal bahwa akan ada seseorang yang datang ke dalam hidupmu, membawa kedamaian dan keceriaan baru. Mungkin itu seorang sahabat sejati yang selama ini kamu tunggu, yang akan memberikan perspektif baru dan menyegarkan pandanganmu tentang kehidupan. Atau mungkin itu seseorang yang baru muncul dan memberikan cinta tulus tanpa syarat, yang mampu mengisi kekosongan dan menghapus rasa takut serta keraguan yang selama ini membelenggu hati. Cinta yang datang dari hati yang tulus dan penuh kasih sayang ini akan menjadi kekuatan baru bagi dirimu, membantumu kembali melihat dunia dengan cara yang lebih optimis dan penuh harapan. Dengan dukungan dan cinta dari mereka yang peduli, kamu akan merasa lebih berani dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena kamu tahu bahwa kamu tidak berjalan sendiri, dan bahwa ada orang-orang yang akan selalu mendukung dan melindungi kamu. Pada akhirnya, semua niat jahat dan serangan dari energi negatif yang pernah dilancarkan untuk menghancurkanmu justru akan menjadi katalis dan pendorong untuk kebangkitanmu yang lebih besar dan kokoh. Mereka yang berusaha menjatuhkanmu secara fisik maupun mental, tanpa sadar, telah membantu memperkuat tekad dan semangatmu untuk membuktikan bahwa cinta dan kebaikan adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Kekuatan terbaik dalam hidupmu adalah kebaikan dan cinta yang tulus dari dalam hatimu sendiri. Tidak ada kekuatan jahat, niat buruk, atau energi negatif yang mampu mengalahkan kekuatan cinta dan keberanianmu yang tulus. Cinta adalah energi yang paling kuat di dunia ini, dan cinta akan selalu menjadi sumber kekuatan, harapan, dan perlindungan yang paling kokoh, yang akan membimbingmu melewati segala gelombang gelap dan tantangan. Jangan pernah lupa bahwa, apapun yang terjadi, cinta dan kebaikan dalam dirimu adalah kekuatan terbesar yang akan selalu menuntunmu menuju cahaya dan kehidupan yang lebih baik. Siapa sebenarnya orang yang tega, dengan hati yang penuh kebencian dan niat jahat, menggunakan fotomu sebagai senjata untuk menyerangmu dengan cara yang begitu kotor, begitu rendah, dan begitu penuh tipu daya? Siapa yang berani menyebarkan kebohongan dan fitnah dengan tujuan yang sangat jahat, dengan harapan dapat menghancurkan reputasimu, merobek kedamaian hidupmu, dan menggoyahkan segala pencapaian yang telah kamu raih melalui perjuangan panjang, kerja keras, dan tekad yang tak tergoyahkan selama ini? Mengapa orang ini merasa perlu melukai orang lain, padahal hidup ini sudah cukup berat dan penuh tantangan tanpa harus memikul beban kebencian yang tak pernah berakhir, dan penuh dendam yang tak terselesaikan? Energi yang muncul dari tindakan ini begitu kuat, begitu gelap, dan penuh dengan dendam yang membara, seolah menggambarkan seseorang yang pernah cukup dekat denganmu,
mungkin teman, sahabat, bahkan seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupmu. Tetapi kini justru menjadi sumber kekacauan dan kehancuran. Melalui tindakan keji ini, mereka mencoba untuk menghapus jejakmu, merusak citramu, dan menanamkan rasa takut serta keraguan dalam hati dan pikiranmu. Namun, apa yang sebenarnya mereka tidak sadari adalah bahwa kebencian dan niat jahat mereka itu hanyalah cermin dari kekurangan dan kelemahan diri mereka sendiri, yang justru akan kembali menghantui dan menghancurkan mereka pada akhirnya. Melalui kartu Knight of Pentacles, tampak bahwa orang ini tidak hanya sekadar diam dan menyusun rencana jahat secara diam-diam, tetapi mereka mengamati setiap langkah yang kamu lakukan dengan sangat teliti dan penuh hati-hati. Mereka mencatat setiap keputusan yang kamu buat, setiap perkembangan dalam hidupmu, dan setiap pencapaian yang kamu raih, sekecil apapun itu. Mereka ada di sana, mengamati dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan berikutnya. Tapi jangan salah sangka, pengamatan mereka bukanlah karena mereka kagum atau terinspirasi oleh keberhasilanmu, melainkan karena rasa iri dan cemburu yang membara. Iri akan keberanianmu, keberhasilanmu, dan cara kamu menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan semangat. Mereka merasa terjebak dalam kebuntuan, stagnasi, dan ketidakmampuan untuk berkembang, sehingga mereka merasa perlu menjatuhkanmu agar merasa sedikit lebih baik dan merasa bahwa mereka masih punya kekuatan untuk mengendalikan keadaan. Rasa iri ini, yang awalnya mungkin tidak begitu kelihatan, perlahan mulai menggerogoti hati mereka, menimbulkan kebingungan, kekecewaan, dan rasa tidak puas yang semakin lama semakin membesar dan menguasai seluruh pikiran mereka. Seiring waktu, kebencian yang tersimpan di hati mereka mulai menyala-nyala dan berkembang menjadi amarah yang tak terkontrol, yang mereka salurkan melalui tindakan-tindakan keji dan penuh tipu daya. Dulu, mungkin mereka merasa bahwa kalian berada di jalur yang sama, berjalan bersama-sama, saling mendukung dan berbagi tujuan yang sama. Mereka mungkin merasa bahwa kalian adalah bagian dari satu tim, satu keluarga, atau bahkan bagian dari hidup yang penuh makna. Tetapi saat kamu mulai melangkah maju, meraih mimpi dan cita-citamu, dan dunia mulai memperlihatkan hasil dari usaha dan kerja kerasmu, mereka merasa semakin terpinggirkan dan tertinggal. Mereka mulai merasa bahwa hidupnya terhenti di tempat yang sama, stagnan, tanpa ada perubahan, dan rasa frustrasi serta penyesalan mulai membakar hati mereka. Mereka mulai merasa bahwa dunia ini tidak adil, bahwa keberhasilanmu adalah pengingat dari kegagalan dan ketidakmampuan mereka sendiri. Mereka merasa bahwa keberhasilanmu justru menjadi cermin dari ketidakmampuannya untuk bergerak maju dan mencapai impian mereka sendiri. Dua kartu, yaitu Two of Swords yang terbalik dan Three of Wands yang terbalik, semakin memperlihatkan bahwa mereka penuh dengan kebingungan, ketidakpastian, dan rasa tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka dipenuhi dengan kebencian yang membara, iri yang tak terungkapkan, dan rasa frustrasi yang semakin memuncak. Mereka tidak tahu kemana harus melangkah, tidak tahu harus mencari jalan keluar dari labirin kekecewaan dan kebencian yang semakin dalam. Tidak ada arah yang jelas dalam hidup mereka, dan semua usaha mereka hanya berujung pada kekecewaan dan rasa gagal yang semakin dalam. Dalam kekosongan dan kebingungan itu, mereka memilih jalan pintas, menjatuhkanmu, berharap dengan cara itu, hati mereka yang kosong dan penuh luka bisa sedikit terisi. Mereka berharap jika mereka bisa menggoyahkan ketenanganmu, menghancurkan kebahagiaan dan kedamaian yang telah kamu bangun dengan susah payah, maka mereka akan merasa sedikit lebih baik dan merasa bahwa mereka masih punya kekuatan untuk mengendalikan keadaan. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa niat jahat dan usaha mereka itu hanyalah jalan menuju kehancuran diri sendiri. Karena energi negatif yang mereka kirimkan itu akan kembali menghantui dan menghancurkan mereka di kemudian hari. Namun, meskipun mereka terperangkap dalam kebingungan dan lautan kebencian yang semakin dalam, mereka tidak tahu bahwa energi negatif yang mereka lontarkan dan kirimkan kepadamu justru akan menggerogoti dan merusak diri mereka sendiri.
Four of Swords menunjukkan bahwa meskipun mereka berusaha keras mengganggu dan menyakiti hidupmu, pada akhirnya energi kebencian dan dendam yang mereka lepaskan itu akan kembali kepada mereka dalam bentuk yang lebih kuat dan lebih menghancurkan. Mereka akan semakin lelah dan kehabisan kekuatan, karena energi negatif itu akan menguras kekuatan dan semangat mereka, membuat mereka semakin terperangkap dalam rasa kosong dan kesepian yang mereka ciptakan sendiri. Setiap kali mereka berusaha menyakiti dan menjatuhkanmu, hati mereka akan semakin hampa, semakin berat dan semakin gelap. Tidak ada yang akan diperoleh dari kebencian dan niat jahat yang tak pernah berhenti ini, selain kehancuran dan kehampaan yang akhirnya akan mereka rasakan sendiri sebagai balasan dari perbuatan mereka. Namun, ada satu hal yang mereka tidak sadari, sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan tak bisa dihentikan oleh kebencian dan niat jahat sekalipun. Kekuatan energi cinta sejati yang melingkupi dan melindungi dirimu. Kamu tidak hanya dilindungi oleh kekuatan dalam dirimu sendiri, tetapi juga oleh sesuatu yang jauh lebih agung dan tak ternilai. Energi cinta murni dan tulus yang mengelilingimu, yang selalu siap melindungimu dari segala serangan gelap dan energi negatif. Two of Wands dan Ten of Cups menggambarkan bahwa kamu tidak pernah berjalan sendiri dalam perjuangan ini. Kamu dikelilingi oleh cinta yang tulus dari keluarga yang selalu mendukung dan menguatkanmu, sahabat-sahabat setia yang selalu ada di sampingmu, dan bahkan cinta yang mulai tumbuh dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dalam hidupmu. Cinta ini memberikan kedamaian, rasa aman, dan kekuatan yang tak terukur, yang mampu menetralkan energi gelap dan niat jahat dari orang-orang yang berusaha menjatuhkanmu. Kamu memiliki semua yang kamu butuhkan untuk terus melangkah maju tanpa rasa takut, karena energi cinta ini adalah tameng terkuat yang melindungi dan memperkuatmu. Setiap langkah yang mereka ambil untuk merusak dan mengganggumu, energi positif yang kamu miliki akan menyaring dan menetralkan dampaknya, sehingga mereka tidak pernah mampu menembus pertahanan hatimu. Kamu tidak perlu khawatir dan tidak perlu membalas kebencian dan serangan mereka dengan cara yang sama. Karena semesta dan energi universal bekerja di balik layar, memastikan bahwa kebaikan dan cinta tulusmu akan selalu menang dan mengatasi segala kejahatan dan niat buruk yang datang dari pihak manapun. Kamu hanya perlu terus berjalan di jalan kebenaran, menjaga hati dan pikiranmu tetap bersih dan penuh keikhlasan. Kamu akan melihat bahwa karma dan keadilan akan bekerja secara adil dan seimbang, dan niat jahat mereka akan kembali kepada mereka dalam bentuk yang tak terduga. Mereka yang berusaha menjatuhkan dan merusak hidupmu, justru akan mendapatkan balasan yang setimpal dan bahkan lebih besar dari apa yang mereka lakukan, karena energi negatif yang mereka kirimkan itu akan berbalik dan menghancurkan mereka dari dalam. Ingatlah bahwa kekuatan terbesar dalam hidupmu adalah kebaikan dan cinta yang tulus dari dalam dirimu sendiri. Kamu adalah energi yang tidak bisa dihentikan oleh kebencian, energi yang mampu menembus segala gelap dan membawa cahaya ke dalam kehidupanmu. Tidak ada kekuatan jahat, niat buruk, atau energi negatif yang mampu menghancurkan ketenangan dan kedamaian hati dan pikiranmu selama kamu tetap berpegang pada kekuatan cinta dan keikhlasan. Kamu adalah cahaya yang tak akan pernah padam, bahkan di tengah gelapnya dunia. Kamu adalah seseorang yang akan terus melangkah maju, percaya bahwa kebaikan dan cinta sejati akan selalu menang pada akhirnya, dan bahwa setiap usaha kejahatan dan niat jahat dari mereka yang berusaha menjatuhkanmu hanyalah bagian dari rencana besar yang akan membawamu menuju kemenangan sejati dan kebahagiaan yang hakiki. Percayalah bahwa di balik setiap gelap dan kerusakan, selalu ada cahaya yang menanti untuk menyinari jalanmu, dan bahwa kekuatan cinta akan selalu menjadi pelindung serta pendorongmu untuk terus melangkah maju, tanpa takut dan tanpa ragu. Karena kamu tahu bahwa keberadaanmu dan perjuanganmu adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar dan indah. Orang ini memiliki ciri fisik yang dengan jelas mencerminkan ketidaknyamanan dan kecemasan yang mendalam dalam dirinya.
seolah setiap gerakan dan ekspresi yang ditunjukkan adalah cerminan dari kekosongan dan kegelisahan yang terus menggerogoti jiwanya. Wajahnya cenderung tertutup, seperti menutupi perasaan atau pikiran yang tidak ingin ia bagi dengan dunia luar. Ekspresinya hampir selalu tampak serius, bahkan cenderung menghindar dari pandangan mata orang lain, seolah ia takut jika mata orang lain mampu menembus ke dalam dirinya, mengungkapkan rasa tidak aman dan ketakutannya. Tatapan matanya yang tajam dan menusuk seringkali terfokus pada sesuatu atau seseorang seolah-olah ia sedang menilai dengan ketelitian yang berlebihan. Namun, alih-alih menunjukkan rasa penasaran atau empati, tatapannya justru memberikan kesan dingin dan tidak ramah, seakan-akan ia tidak ingin ada yang mengganggu dunia kecilnya yang penuh dengan kecemasan. Matanya yang seolah selalu menghindar dari kontak langsung ini juga mencerminkan rasa malu yang terpendam dalam dirinya. Sebuah ketakutan bahwa jika ia membuka diri terlalu banyak, ia akan terlihat lebih rapuh daripada yang seharusnya. Postur tubuhnya pun tak kalah menggambarkan ketidaknyamanan yang ia rasakan. Kaku dan tegang, seolah ia selalu berusaha untuk menjaga jarak dengan dunia sekitar, menghindari setiap kontak fisik yang dapat memperburuk rasa cemasnya. Seringkali ia terlihat seperti seseorang yang tidak sepenuhnya merasa nyaman dalam kulitnya sendiri, seperti merasa dirinya terlalu besar atau terlalu kecil untuk ruang yang ada di sekitarnya. Gerakan tubuhnya juga cenderung lambat dan terhenti, seolah ragu-ragu dalam setiap langkah yang ia ambil, seperti sedang berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Setiap keputusan tampaknya harus dipertimbangkan dengan hati-hati, bahkan untuk hal-hal yang mungkin bagi orang lain tampak sepele. Rasa kebingungan yang mendalam tentang apa yang harus ia lakukan dengan hidupnya seringkali membuatnya terperangkap dalam keadaan yang tidak menyenangkan, di mana ia tidak tahu arah dan merasa terombang-ambing dalam ketidakpastian. Kulitnya yang pucat seolah mencerminkan kekhawatiran yang menggerogoti tubuhnya, sebuah tanda dari stres dan ketegangan batin yang terus-menerus menggerogoti kesehatannya. Sementara rambut yang rontok atau terlihat tidak terawat menjadi simbol dari tekanan mental yang tak kunjung hilang. Ia tampaknya tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri sepenuhnya, karena perasaan cemas yang selalu menguasai pikirannya membuatnya merasa tidak mampu untuk memberikan perhatian lebih pada penampilannya. Dari sisi karakter, orang ini cenderung sangat terpengaruh oleh perasaan iri hati yang mendalam dan kesulitan untuk merasa bahagia atas pencapaian orang lain. Dalam setiap prestasi, orang yang ia anggap lebih baik darinya, ada perasaan tersaingi yang membara. Ia selalu merasa bahwa apa yang ia miliki tidak cukup, bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang selalu ada di luar jangkauan tangannya. Perasaan tidak pernah cukup ini seringkali menggerogoti dirinya, membentuk dirinya menjadi seseorang yang selalu berada dalam bayang-bayang kecemasan dan keraguan tentang dirinya sendiri. Kesulitan untuk mengendalikan emosi juga menjadi ciri khas dalam dirinya, membuatnya mudah marah atau frustrasi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Kegagalan menjadi momok yang sangat menakutkan baginya, seolah itu adalah akhir dari segalanya, sebuah tanda bahwa ia tidak cukup baik. Ketika menghadapi kegagalan, ia merasa terpuruk, terbebani oleh rasa malu yang mendalam, dan sulit untuk bangkit kembali. Rasa cemas yang terus-menerus menghantui membuatnya merasa tidak berdaya, seolah ia tidak memiliki kendali atas apapun dalam hidupnya. Ia lebih suka menarik diri dari dunia luar, memilih untuk menyendiri daripada berinteraksi dengan orang lain. Karena bagi dirinya, berbagi perasaan atau masalah dengan orang lain adalah hal yang sangat sulit, bahkan mengancam kenyamanannya. Orang ini seringkali memilih untuk menghindari pertemuan sosial atau situasi yang memerlukan keterlibatan emosional yang lebih dalam. Ia merasa lebih aman dalam kesendirian, di mana ia bisa menjaga dirinya tetap terkendali dan menghindari rasa cemas yang muncul dalam interaksi sosial. Ia suka mengamati orang lain dari kejauhan, seolah mengamati kehidupan mereka seperti sebuah pertunjukan yang tidak bisa ia ikut serta. Bahkan ia terkadang mengikuti setiap langkah orang yang ia anggap sebagai saingan,
berusaha memahami kekuatan dan kelemahan mereka untuk memastikan bahwa dirinya tidak akan kalah dalam perlombaan hidup ini. Hidupnya penuh dengan rahasia, dan ia jarang membuka diri tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupannya. Bahkan orang yang dianggapnya dekat pun tidak benar-benar tahu apa yang ia rasakan atau pikirkan. Ia sangat tertutup, dan bagi orang lain mungkin terasa seperti ada tembok besar yang memisahkan dirinya dari dunia luar. Ia sering mengeluh tentang nasibnya yang menurutnya tidak adil, merasa bahwa hidupnya selalu penuh dengan kesulitan dan cobaan yang tak kunjung berakhir. Rutinitas hariannya yang kaku memberikan rasa aman, sebuah cara untuk merasakan kontrol atas kehidupan yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Ketika segala sesuatunya berjalan sesuai kebiasaan, ia merasa bahwa hidupnya berada dalam jalur yang benar. Meskipun di balik itu semua, ketidakbahagiaan dan kecemasan terus merundung. Orang ini juga cenderung membicarakan orang di belakang mereka, menyebarkan gosip atau komentar negatif tentang orang yang tidak disukainya. Ini seringkali menjadi cara baginya untuk mengeluarkan perasaan frustrasi dan ketidakpuasan terhadap dunia sekitar. Dengan menyebarkan komentar buruk, ia merasa bisa memperoleh sedikit kendali atas situasi yang tidak dapat ia atasi. Di balik semua sifatnya yang tertutup dan penuh kecemasan, ia selalu merasa bahwa ia diperlakukan tidak adil dan dunia ini tidak memberikan tempat yang layak baginya. Mengenai kemungkinan zodiaknya, orang ini mungkin memiliki sifat-sifat yang mencerminkan tanda-tanda tertentu. Seorang Virgo, misalnya, yang dikenal sangat perfeksionis namun seringkali terlalu kritis terhadap diri sendiri dan orang lain. Sifat kritis yang berlebihan ini bisa membuatnya merasa tidak pernah cukup baik dan selalu berada dalam pencarian kesempurnaan yang tak terjangkau. Bisa juga ia adalah seorang Scorpio, yang memiliki kecemburuan dan kebencian yang mendalam terhadap orang yang dianggap lebih berhasil darinya, serta keinginan kuat untuk mengendalikan situasi dan orang di sekitarnya. Capricorn pun bisa menjadi pilihan. Dengan ambisi yang sangat besar, namun sering merasa terjebak dalam kehidupannya, yang tidak memberikan hasil sesuai dengan usahanya. Sifat keras kepala dan kecemasan berlebihan juga dapat menunjukkan pengaruh Taurus, yang seringkali merasa terancam oleh perubahan dan sangat bergantung pada rutinitas yang stabil. Bahkan meskipun seorang Leo tampaknya percaya diri, ada sisi dirinya yang sangat rentan terhadap kritik dan merasa terancam jika ia merasa tidak dihargai. Aquarius pun bisa menjadi kemungkinan, dengan sifat rasional yang kadangkala membuatnya merasa terasing dan tersaingi, terutama ketika ia merasa tidak dipahami atau dihargai seperti orang lain. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 7117 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.